Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hendra Aldi Suwito, NPM 19711027 dari Prodi D3 Produksi Tanaman Pangan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan penerapan pola tanam tumpang sari, tanaman jagung dan cabai rawit sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dan peningkatan pendapatan bagi petani dalam mata kuliah penyuluhan. Baik, selanjutnya kita akan langsung membahas tentang judul tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pola tanaman tumpang sari. Lahan yang semakin menyempit dan biaya produksi yang semakin meningkat memaksa kita untuk berinovasi agar penghasilan dalam bercocok tanam mampu memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari terus bertambah. Banyak cara yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan pendapatan dari bercocok tanam. Salah satu contoh budidaya campuran atau tumpang sari ini adalah budidaya jagung dan cabai rawit. Jagung adalah salah satu jenis tanaman bahan makanan pokok sumber karbohidrat pengganti nasi. Jagung memiliki nilai ekonomis yang bagus. Terlebih lagi, jagung manis yang dipanen muda memiliki nilai jual yang baik. Sementara, cabai rawit adalah tanaman yang tidak bisa diragukan lagi nilai ekonomisnya. Meskipun kadang-kadang harganya anjlok, jagung dan cabai rawit bisa ditumpang sari dan tetap bisa tumbuh dan berproduksi secara maksimal. Teknik tumpang sari jagung dan cabai rawit dilakukan dengan pola tertentu dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling mengganggu satu sama lain. Berikut ini adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pola tanam tumpang sari. Yang pertama ialah efisien penggunaan ruang dan waktu. Yang dimaksud adalah efisien penggunaan ruang dan waktu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tumpang sari merupakan penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada satu lahan dalam periode waktu yang sama. Dengan pola tanam ini akan dihasilkan lebih dari satu jenis panenan dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan. Lebih dari satu hasil panen yang dihasilkan dalam satu waktu merupakan salah satu efisiensi produksi dalam kaitannya dengan waktu. Dalam kaitannya dengan ruang, pada pola tanam tumpang sari masih ada space yang kosong pada jarak tanaman dengan habitus tinggi seperti jagung atau tanaman tahunan yang lainnya. Ruang kosong itu yang dimanfaatkan untuk tanaman yang lain sehingga penggunaan lahan lebih efisien. Berdasarkan fakta tersebut, tumpang sari kemudian disebut sebagai pola tanam yang intensif. Yang kedua, mencegah dan mengurangi pengangguran musim. Yang dimaksud di sini ialah pada beberapa jenis tanaman, tenaga kerja banyak dibutuhkan pada musim tanam dan musim panen saja. Akibatnya, banyak pengangguran di sela-sela musim tanam dengan musim panen. Pada tumpang sari, tanaman yang diusahakan lebih beragam. Perawatan yang dilakukan untuk setiap jenis tanaman kebanyakan juga tidak dalam waktu yang sama. Dengan demikian, petani akan selalu memiliki pekerjaan selama siklus hidup tanaman. Selanjutnya yang ketiga, pengolahan tanah menjadi minimal. Kenapa menjadi minimal? Karena pengolahan tanah minimal lebih terlihat pada pola tanam tumpang gilir. Pada tumpang gilir, segera setelah suatu tanaman hampir menyelesaikan siklus hidupnya, buru-buru ditanami tanaman yang lain. Akibatnya tidak ada waktu lebih untuk melakukan pengolahan tanah. Salah satu kelebihan tanpa pengolahan tanah atau dengan pengolahan tanah minimal adalah tidak terjadinya kerusakan struktur tanah karena terlalu intensif diolah. Selain itu, pada pengolahan tanah minimal atau tanpa pengolahan tanah, resiko erosi akan lebih kecil daripada yang diolah secara sempurna. Yang keempat, menekan serangan hama dan patogen. Yang dimaksud adalah pola tanam monokultur telah mengingkari sistem ekologi. Penanaman hanya satu jenis tanaman ialah mengurangi keberagaman makhluk hidup penyusun ekosistemnya, sehingga seringkali terjadi ledakan populasi hama dan patogen menyebabkan penyakit tanaman.
Baik, kali ini kita akan membahas tentang budidaya tumpang sari, jagung, dan cabai rawit. Yang pertama, persiapan lahan budidaya tumpang sari, jagung, dan cabai. Mempersiapkan lahan untuk budidaya tumpang sari, jagung, dan cabai rawit tidak berbeda dengan persiapan lahan budidaya tanaman tunggal, yaitu diawali dengan pengolahan lahan. Prosesnya adalah pembersihan lahan, penggemburan atau pembajakan, serta pembuatan bedengan. Langkah awalnya adalah pembersihan lahan dari gulma atau sisa-sisa tanaman sebelumnya. Kemudian lahan dibajak atau dicangkul supaya gembur. Selanjutnya adalah pembuatan bedengan. Bedengan dibuat dengan lebar 80 cm sampai 90 cm. Tinggi bedengan kira-kira saja, asalkan tidak tergenang air. Panjang bedengan disesuaikan dengan lahan. Bedengan sebaiknya dibuat tidak terlalu tinggi, agar mudah melakukan pengairan. Kemudian cek pH tanah, jika pH kurang dari atau di bawah 5,5, taburkan kapur pertanian. Dolomit sesuai kebutuhan. Biarkan selama beberapa hari agar tersiram air hujan. Yang kedua, pemberian pupuk dasar tumpang sari, jagung, dan cabai rawit. Pupuk dasar diberikan dengan tujuan untuk menambah ketersediaan unsur hara di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk dasar hukumnya wajib diberikan pada tanah yang kurang subur. Pupuk dasar yang digunakan berupa pupuk kandang atau kompos. Bisa juga ditambahkan dengan pupuk NPK. Pupuk ditaburkan merata di atas bedengan, kemudian diaduk hingga tercampur rata dengan tanah. Dosis pupuk kandang dan pupuk kimia disesuaikan dengan kebutuhan. Biarkan selama kurang lebih 7 hari sebelum penanaman. Yang ketiga, cara penanaman jagung. Jagung ditanam dengan jarak tanam antara 30 cm dan jarak antar baris dalam bedengan 50 cm. Tanam satu benih jagung dalam satu lubang tanam. Sebelum ditanam, benih jagung bisa juga dicampur dengan fungisida dan insektisida. Tujuannya untuk mencegah penyakit jamur dan gangguan hama. Jagung manis bisa dipanen pada usia 60-65 hari. Setelah tanam tergantung varietas dan lokasi penanaman. Di dataran rendah, jagung manis lebih cepat panen daripada di dataran tinggi. Sedangkan jagung kering bisa dipanen ketika berusia 85-95 hari setelah tanam. Yang keempat, waktu penyemaian benih cabai rawit. Benih cabai rawit disemai 10 hari sebelum penanaman jagung atau bersamaan dengan penanaman jagung. Benih cabai sebaiknya disemai menggunakan polybag atau trisemai agar tidak stres saat pindah tanam. Benih cabai bisa digunakan atau diperoleh dengan membelinya di toko pertanian atau dengan membuat benih sendiri. Jika membuat benih sendiri, gunakan benih dari tanaman yang sudah terbukti kualitasnya. Pilih cabai yang sudah merah dari pohon yang sehat dan tidak terinfeksi penyakit. Bibit cabai rawit bisa dipindah tanam pada umur 30 hari setelah semai. Bibit cabai bisa dipindah tanam ke lahan ketika tanaman jagung sudah berumur 20-30 hari setelah tanam. Pada saat itu, bibit cabai rawit sudah berusia 1 bulan. Bibit cabai rawit ditanam di antara tanaman jagung dengan mengikuti barisan tanaman jagung di atas bedengan. Bibit cabai ditanam dengan jarak 60 x 60 cm atau 70 cm x 60 cm. Ketika jagung manis sudah siap dipanen, tanaman cabai sudah berumur 35-40 hari setelah tanam. Pada saat itu, tanaman cabai rawit sudah mulai berbuah dan jagung sudah siap dipanen, sehingga kedua tanaman tidak saling mengganggu. Jika jagung dipanen kering, usia panen lebih lama, tetapi tanaman cabai tidak akan terganggu sebab daun-daun jagung sudah mulai mengering dan dipangkas untuk mempercepat pengeringan tongkol. Yang terakhir, yang kelima, teknik pemeliharaan dan perawatan tumpang sari, jagung, dan cabai. Pemeliharaan dan perawatan tanaman polikultur maupun monokultur tidak jauh berbeda, yaitu meliputi kegiatan penyiangan, pemupukan, pengairan, dan penyiraman. Penyiangan dilakukan segera jika terlihat rumput liar atau gulma mulai tumbuh. Penyiangan hendaknya dilakukan secara manual dan hindari penggunaan herbisida. Herbisida bisa mengganggu pertumbuhan tanaman dan merusak tanah jika dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama.
Pemupukan yang dimaksud adalah pemupukan susulan. Pupuk susulan diberikan setelah penyiangan dan setelah itu segera dilakukan pengairan. Dosis dan jenis pupuk yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Jika tidak turun hujan, penyiraman juga harus dilakukan agar tanaman jagung dan cabai rawit bisa tumbuh dengan maksimal. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan di atas, kita sudah sampai pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, usaha tani tumpang sari jagung dan cabai rawit lebih menguntungkan dibandingkan ditanam secara monokultur. Yang kedua, usaha tani tumpang sari jagung dan cabai rawit memperkecil resiko kegagalan panen secara total. Maksudnya, apabila salah satu komoditas mengalami gagal panen, masih bisa memperoleh keuntungan dari komoditas lainnya. Yang ketiga, bisa mendapatkan hasil panen dari 3 jenis komoditas, yakni jagung muda atau puntren atau jagung kempit, jagung pipilan kering, dan cabai rawit itu sendiri. Yang keempat, bercocok tanam secara monokultur hanya menghasilkan satu macam komoditas dan memiliki faktor resiko terhadap kegagalan panen dan juga resiko terhadap rendahnya harga jual ketika terjadi panen raya. Yang kelima, hasil panen dapat meningkatkan pendapatan petani. Saran, yang pertama, pemilihan varietas unggul baik cabai rawit dan jagung mutlak diperlukan agar daya hasil bisa tinggi. Yang kedua, faktor pemeliharaan juga harus dilakukan secara intensif agar produksi bisa ditingkatkan. Baik, kita sudah sampai di akhir. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.